Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman simak dulu ya. Sebentar. Kesini dulu nyimaknya. Nanti baru nyambung ke sini. Kita masuk ke organisasi berkas potensial, tapi untuk metode pencarian biner atau binarisasi. Ya. Coba yang nulis nulisnya bisa dulu, kasih dulu biar paham bareng-bareng. Ya, nanti jadinya. Potensial itu kemarin apa sih? Potensial apa? Pencarian secara urutan. Sekarang kita masuk ke organisasi berkas pencarian biner, ya, metode biner, potensial tapi metodenya biner. Untuk sebuah berkas dengan rekaman yang sudah diurutkan, jadi syarat potensial yang pertama adalah diurutkan dulu. Jumlah prop yang diperlukan untuk membaca sebuah rekaman dapat diusahakan untuk diperkecil dengan menggunakan pencarian biner. Kalau kemarin kita mau cari nama Elsa butuh beberapa kali prop, ya. Dengan pencarian biner dari interpolasi ini kita bisa kurangin. Yang tadinya mungkin butuh 5 kali prop, mungkin bisa 2 kali atau cuma 1 kali aja. Di sini. Jika kunci cari yang tadi apa sih itu kunci apa sih ya. Jika kunci cari lebih kecil dari kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari kunci tengah sampai akhir berkas akan dieliminasi. Jadi untuk mengurangi iterasi atau prop, kita akan menggunakan sistem yang namanya eliminasi. Eliminasi itu nanti akan mengurangi pencarian, ya, mengurangi waktu pencarian. Sebaliknya, jika kunci carinya lebih besar daripada kunci tengah, maka bagian berkas mulai dari depan sampai dengan kunci tengah dieliminasi. Ini adalah algoritmanya. Pasti pada hafal kan kalau kayak gini doang kecil ya, dengan beberapa paragraf doang, ya. Kalau kita terjemahkan ke dalam flowchart jadinya seperti ini. Bisa dong baca flowchart, baca algoritma aja bisa. Gimana baca flowchartnya? Bisa kan? Bisa, nanti saya tes satu-satu. Karena dia itu berarti ya namanya ya. Pencarian biner membandingkan kunci yang dicari dengan rekaman posisi tengah dari berkas. Bila kunci rekaman dan kunci tengahnya sama, maka proses pencariannya selesai. Berkasnya sudah ditemukan. Atau kalau kunci tengah dan kunci carinya tidak sama, berarti separuh dari rekaman akan dieliminasi dari perbandingan selanjutnya. Bila yang terjadi kasus 2, maka proses perbandingan terhadap rekaman pada posisi tengah dilanjutkan. Ya, kalau terjadinya dikasih 1, kunci tengahnya sama, kunci carinya sama, prosesnya selesai. Tapi kalau kunci carinya dan kunci tengahnya tidak sama, entah itu lebih besar atau lebih kecil, maka proses akan tetap berlanjut sampai rekaman ditemukan atau sampai kita tahu rekaman itu tidak ada dalam berkas. Nah, ini flowchartnya sama dengan sini. Semuanya sekarang ke sini. Bisa baca ini kan flowchart? Bisa dong. Sangat mudah, ini pendek ini. Nanti kalau udah terjun ke dunia IT beneran, flowchartnya lebih panjang dari ini. Ya, perhatikan. Saya tes satu-satu jangan nih. Oke. Regi. Gimana nih Ki? Yang tadi terlambat selain Siniko siapa? Yang belum selain Siniko siapa tadi? Vero sama Januar. Fer, gimana Fer? Bacainnya Fer. Gimana? Cita-cita jadi IT. Baca flowchart gimana? Fer. Gimana ini kok papannya berminyak ya? Gimana? Gimana? Januar. Gimana Jan? Awal dari mulai. Awal dari mulai pasti dong. Terus
awal, satu, akhir. Terus awal Kalau dalam algoritma, kalau begini tadi bukan dibagi, tapi dibandingkan. Terus tengah awal terus akhir. Terus kunci cari perbandingan kunci tengah. stop. Ini mah dibacain namanya. Ini namanya ngebaca. Iya. Oke, masuk sini, perhatiin semuanya ya. Nih dikit. Kita mulai tadi kata Januar, awalnya mulai ya. Awal sama dengan 1, akhir sama dengan N. Awal rekaman selalu, awal mula rekaman ya, selalu diawali dengan angka 1. Jadi ini bangku. Ya, awal mula kita proses rekaman. Akhir sama dengan N. N-nya ini berapa? N-nya adalah bilangan paling terakhir atau rekaman paling terakhir sekarang. Kalau N-nya di sini kita punya contoh ada 9, ya, ini nomor rekaman. N-nya 9 di sini, berarti awalnya di sini 1, N-nya 9. Ya. Awal dibandingkan dengan akhir. Awalnya berapa tadi? 1, akhirnya 9. Pada jago deh sampai sini. Ya. Kemudian dari sini kita akan masuk ke sini. Ini udah mulai masuk rumus. Dari awal masuk rumus, ya. Kita mulai pencarian dengan metode biner, ya. Tengah sama dengan ini tengah titik 2 ini ada bisa diganti 1, 2, 3 tergantung prosesnya berapa. Tengah sama dengan awal per akhir dibagi 2 prosesnya. Tengah sama dengan awal plus akhir dibagi 2. Ya. Ketika kita sudah dapat nilai tengahnya, misalkan ini awalnya berapa? 1, akhirnya berapa? 9. 1 ditambah 9 dibagi 2, jadinya 5. Berarti 5 ini akan menjadi kunci tengah. Ya. Nanti yang akan dibandingkan, kunci tengah ini yang nanti akan dibandingkan sama teman-teman. Kemudian karena kita sudah dapat nilai kunci tengahnya berapa, kita akan bandingkan. Kunci cari dibandingkan dengan kunci tengah. Kunci carinya berapa, kunci tengahnya berapa. Kalau tadi kita sudah dapat kunci tengahnya 5, kunci carinya nanti berapa, tergantung rekamannya berapa, rekaman nomor berapa yang akan kita cari. Kalau seandainya kunci cari kita lebih besar daripada kunci tengah, ini tahu kan? Ya. Kalau kunci cari lebih besar daripada kunci tengah, maka rumusnya adalah awal sama dengan tengah plus 1. Kalau lebih besar kunci carinya. Kalau kunci carinya lebih besar daripada lebih kecil daripada kunci tengah, rumusnya yang mana? Yang itu tuh yang mana? Yang mana? Akhir sama dengan tengah min 1. Ya. Tapi kalau seandainya sampai sini kunci carinya sama, kunci tengahnya, misalnya kunci carinya sudah 5, kunci tengahnya 5, berarti proses rekaman selesai. Kalau belum selesai di sini baru kita pakai rumus yang ini atau yang ini. Begitu terus sampai rekaman ditemukan atau rekaman tidak ditemukan, baru prosesnya selesai. Paham sampai sini? Paham ya? Berarti bisa langsung kerjain ini dong. Bisa dong kerjain ini, baik. Gimana? Bisa kan? Gimana baik? Bisa nggak? Hah? Nggak tahu tuh berarti bisa sebenarnya, cuma malu. Iya nggak? Iya nggak? Bisa sebenarnya, cuma malu. Siapa? Jai, maju Jai. Siapa tadi yang nunjuk orang? Ingetin saya ya, berarti dia target selanjutnya. Oke. Kita masuk ke rumus. Kita udah tahu awalnya berapa di sini? Awalnya 1, akhirnya
atau produk 1. Tengah 1 sama dengan apa tadi rumusnya? Apa? Awalnya berapa? Awalnya ditambah akhirnya berapa? 9. Terus dari 2 berapa? 5. Maka kunci tengahnya adalah 5. Ya. Kunci tengah. Kunci carinya berapa? Langsung kita bandingkan. Kunci carinya berapa? Kita di sini carilah rekaman dengan kunci 49. 49 ada di kunci berapa? Kunci nomor berapa? Kunci nomor 8. Kunci carinya berapa? Nilainya 49. Kunci tengahnya 5. Nilainya berapa? 38. Lebih besar 49 atau 38? Lebih besar 49 atau 38? 49 lebih besar. Kalau lebih besar pakai rumus yang mana? Awal. Ya. Nilai tengahnya berapa? Nilai tengahnya 5. Ditambah berapa? 1. Akhirnya jadi berapa? 5 tambah 1 berapa? 6. Ya. Karena tadi kunci tengahnya tengahnya 5, ya, maka sisanya ini kunci awalnya, karena ini rumusnya awal, berarti awalnya tetap di sini. Ya, kalau di sininya akhir, berarti akhirnya di mana? Gitu. Karena kunci tengahnya 5, berarti 1, 2, 3, 4, 5, ya. 6 ini nanti akan menjadi berapa? 1, 2, 3, 4, 5 akan di bener nggak? Bener nggak? Bener nggak? Enggak, ya. Maka 6 ini akan menjadi kunci awal. Udah selesai belum prosesnya? Terus kalau belum selesai kita harus ngapain? Ulang lagi. Ya, berarti ini masuknya iterasi 2. Berarti di sini tengah 2 sama dengan tadi awalnya berapa? Awalnya berapa? Awalnya berapa? Awalnya berapa? Awalnya berapa? Awalnya berapa? 6. Ya. Awalnya 6. Akhirnya jadi berapa? Akhirnya berapa? Ya, dibagi 6 tambah 9 berapa? 6 tambah 9 15 dibagi 2 7 7,5 atau 7,5? 7,5 atau 7,5? Gimana, Bay? 7,5 atau 7,5? 7,5. Ingat ya, catatan. Karena ini metode biner, jika ada 7,1, 7,5 atau 7, kita akan lakukan pembulatan. Kita akan bulatkan jadi 7. Karena ini biner. Biner langsung dibulatkan ke awal. Ya, nanti dibulatkan ke akhir itu beda lagi interpolasi. Jadi hasilnya berapa? 7. Maka 7 ini akan jadi kunci tengah. Kita apain lagi? Kita apain lagi? Kita apain lagi? Kita lagi bandingkan dulu. Nih. Kunci carinya berapa? 49. Kunci tengahnya berapa? 48. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar. Kira-kira yang mana yang dieliminasi? Berapa? 39 akan kita eliminasi. Ini. Berarti kita akan pakai rumus. Hah? 49 lebih besar atau lebih kecil daripada 48? Lebih? Apa rumusnya? Nilai tengahnya berapa? 7.
Jadi ini begini. Ya. Benar nggak? Benar. Benar. Udah selesai belum problemnya? Belum. Berarti harus ngapain lagi? Diulang dari awal lagi. Berarti di sini iterasi ke berapa? Iterasi ke 3. Terusnya gimana? Tengah 3 ya, atau tengah 3. Awalnya berapa? Awalnya berapa? 8. Akhirnya 9. Terus dibagi 2. Jadi hasilnya berapa? 8 ditambah 9? 8 ditambah 9? Dibagi 2. Hasilnya berapa? 8. Kita apain lagi? Kita bandingkan lagi. Kunci carinya berapa? 40. Kunci tengahnya berapa? Sama enggak? Ketemu enggak? Proses selesai. Berapa kali prop untuk menemukan 49? 3 kali prop. Masih ada yang belum paham? Yang belum paham, angkat tangan. Teman-temannya bersedia mengulang. Bu, makanya itu cara satu. Yang mana? Itu bacanya. Yang nyari kunci tengah. Ini. Ya. Iterasi 1, iterasi 2, percobaan pertama, percobaan kedua, prob 1, prob 2, prob 3. Ya. Sebenarnya ini enggak ada berapa iterasi, ada berapa kali proses, ya. Proses 1, proses kedua, proses ketiga dan seterusnya. Ya, proses. Ya. Paham enggak? Ada lagi enggak yang mau tanyain? Gi. Ada lagi enggak mau tanyain? Nanya, jangan sikut-sikutan. Ayo. Ayo nanya. Yang belakang gimana, yang pojokan? Ada yang mau tanya nggak? Oh, yang pas Pas prop? Prop ketiga kenapa? bingungnya pas perbandingan yang ke-49 yang ke yang 69. Kan prosesnya udah selesai. Iya. Belum. Kunci carinya berapa? Kunci carinya 49, kunci tengahnya 49. Berarti proses pencariannya udah ketemu 3 kali prop untuk mencari 49. Ini udah nggak usah dibaca lagi. Jadi kalau lebih kecil dia kita sebalikannya kiri. Ya. Ini hasil akhirnya 3 kali prop. Ada lagi nggak yang mau tanyain? Ayo, perlu saya tanya satu-satu atau saya panggil Pak? Gimana Bu? Ngerti nggak? Apa yang pertama itu yang iterasi awalnya itu jadi 5 karena itu kunci tengahnya kita ambil 5 ya. Apakah 5? Dari mana 5 ini? Maksudnya pertanyaannya 5 ini dari mana? Ya 5 itu. 5 ini dari mana? Kunci awalnya berapa? Kunci akhirnya berapa? Kunci awalnya 1, kunci akhirnya 9. Kan rumusnya awal plus akhir. Awalnya 1, akhirnya 9. 10 dibagi 2, hasilnya 5. Maka 5 ini akan jadi kunci tengah. Nah, ini kalau kurang jelas duduknya di depan, jangan di belakang. Saya ngeliat 9 ini kayak 4 lah itu. Wah, jauh ya. Ada lagi nggak? Jangan harus saya tunjuk satu-satu baru nanya. Gimana? Sampingnya Bu, kamu tampak bingung. Apa yang mau kamu tanyain? Iya, sampingnya Bu. Apa? Yang awalnya 5 tambah 1 berarti 5 tambah 1. Kenapa bisa 5 tambah 1? Ya, karena setelah kita bandingkan kunci cari yang kita carikan kunci 49, ya. Kunci cari 49, ya. 49 kunci cari 49. 38 ini dapat dari mana? Dari nilai tengah. Karena 49 lebih besar, ya. Kunci cari sama kunci tengah dibandingkan, kalau kunci carinya lebih besar daripada kunci tengah, maka menggunakan rumus awal tengah plus 1. Kenapa bisa 5 plus 1? Karena nilai tengahnya kita dapat 5. 5
5 ini dapat dari mana? Dari awal plus akhir dibagi 2. Paham? Paham? Yang lain? Sebelah sini, sebelah kiri saya. Paham? Jangan lupakan proses eliminasi ya, bukan akhirnya doang, tapi proses eliminasinya juga. Karena ini kita tempatnya terbatas, ya jadi nggak di kayak gituin. Harusnya hasilnya di kayak gituin, tapi ini karena tempatnya terbatas. Kalau catnya dihapus nanti kalian bingung. Yang maju akan langsung saya kasih nilai. Carilah rekaman dengan kunci nomor 27. Ada nggak kunci nomor 27 di sini? Tidak ada. Karena nggak ada, saya mau kalian cari. Tidak ditemukan, Pak. Tidak ditemukan. Prosesnya berapa kali Prof untuk tak tahu kalau ini tidak ditemukan? Itu yang jadi masalah. Ayo. Pasti tidak ditemukan. Ya. Untuk prosesnya gimana? Yuk, saya langsung bahas nilai. Kalau nggak salah ini ada 4 Prof, berarti 4 orang. Rumusnya sama seperti ini, makanya ini nggak saya hapus. Ya silakan. Boleh jauh. Boleh. Boleh, silakan. Kayak jadi mesin. Ya iyalah, ini kan data yang kamu selama ini kan kita taunya nih panggil berkas cuma tinggal kontrol find aja. Ya. Nah ternyata dalamnya kerjanya kayak gini nih. Mesin kerjanya kayak gini, proses eliminasi mesin kerjanya kayak gini ternyata. Ya. Ya, langsung. Gak apa, nanti kalian dapat kopiannya ini kok. Tapi kalau mau tulis lebih bagus. Nah, Mau tulis dulu. gak apa, langsung kerjain aja. Satu. Iya. Satu. Ah. Boleh jauh sih. Sama prosesnya kayak tadi. Kan itu udah dapet tuh kunci tengahnya. Nah, berarti ya baik. Udah dapet kunci tengah, terus dibandingkan. Nah,
27. Kunci tengahnya berapa dapatnya? 5,38. Lebih besar atau lebih kecil? Lebih kecil. Oke, rumusnya yang mana? Tengah dikurang 1. Rumusnya yang mana? Akhir sama dengan tengah dikurang 1. Ya, berarti akhir sama dengan akhir sama dengan 5 min hasilnya 4. Oke, cukup prop 1. Berarti akhir 4 ini akan jadi rekaman keempat akan jadi rekaman terakhir. Kurung terawalnya di sini dulu, karena kan akhir. Akhir. Oh, yang sana Ke ya? sana. Berarti sisanya di eliminasi dicoret aja. Enggak, salah ya. Pasti akhir. Yang ini karena kan akhirnya ada di 4. Berarti nomor 5 sampai rekaman 5 sampai rekaman 9 akan dicoret. Ya kan? Oke, siapa namanya? Oke. Muhammad Jafar. Iya. Oke, udah cukup. Silakan. Yang lain yang mau nyoba prop kedua. Ya, Pandit. Ya, just tinggal grup ke. Yang lain nggak mau, Pak? Baik, ini kamu. Miss Bayu ready? Dibandingkan dulu.
Gampang aja. Ya, berarti luasnya bisa LTS-nya bisa kelompok ya. Ya, aku setuju. Apa itu? Ya, cukup baik. Cukup baik. Jangan kayak gini. Saya jangan mau kalah tepuk tangan begini lagi. Jangan belakang kosong begini. Belanja lu. Belanya. Sini. Kelas sebelah. Habis sesi. Terus kenapa masih ada? Kenapa ya kira-kira? Saya seneng kalau nggak denger ada yang bisik-bisik kayak gini. Kan berarti penasaran kan? Endingnya. Semangat Egi. Tangannya gemeteran loh. Saya tungguin. Jadi kira-kira yang benar kayak gimana? Duduk Gi. Duduk Gi, dia udah gemeteran duduk Gi. Ya. Kira-kira gimana Joshua? Menurut kamu? Gimana aja? Gimana?
kira-kira? Dan sisa ini. Dia dua bisa awalnya dari 2,3. Gimana? Sandi mau nyoba San daripada ngantuk? Iya, maksudnya saya berlaporkan Gimana? Ada yang penasaran? Jadi kayak di gambar ya. Gimana? Kayak di gambar. Dua angka tadi. 2 sama 3. Udah sama belum sampai iterasi 3? Sampai iterasi 3 udah sama belum? Ya, cuma tinggal sisa 2 rekaman aja nih. Ya, rekaman 3 sama rekaman 4. Tapi rekaman awalnya jadi berapa tadi? Rekamannya awal jadi 3. Rekaman awalnya jadi berapa? 3. Rekaman awalnya dari 3. Bener nggak? Kayak gini. Itu tutup, itu harusnya angka 27 di situ. Iterasi keempat kita langsung bandingkan. Awalnya berapa? Tadi berapa? Awal lebih besar sampai dengan awal lebih besar daripada akhir rekaman tidak ditemukan. Berarti akhirnya kan tadi akhir yang bangkit tadi isi kan besar siapa bangkit ya? Ya. Siapa? Bayu ya. Akhirnya dapatnya berapa nilainya? Akhirnya berapa? Nilai akhirnya berapa tadi? Berapa? Enggak, yang mana? Akhir sama dengan tengah 3 min 1. Hasilnya berapa? Maka 2 ini akan jadi akhir. 27 di sini. Maka rekaman tidak ditemukan. Oh. Masih penasaran nggak sama yang lain? Masih penasaran sama yang lain? Jadi kalau saya nggak ditemukan, iterasi 4 nggak terpakai. Tetap harus ada. Kenapa harus ada? Kan kamu tahu dari mana kalau seandainya ini tetap harus ada proses. terus awalnya kan kita dari nomor akhirnya 2. Awalnya lebih besar daripada akhir. Awalnya lebih besar daripada udah berkasnya nggak ada di sini. Akhirnya kan di sini. Berkasnya kan udah coret. Berkas terakhir. Berkasnya kan udah coret. Ya. Untuk mengetahui bahwa nilai rekaman dengan nomor kunci 27 tidak ada, maka dibutuhkan sebanyak 4 kali prop, iterasi atau proses. Ya. Gampang kan? Sequential berindex. Gampang kan? Berarti harus proses 4 kali dulu ya. Ya, tergantung angka yang kamu cari berapa. Kalau 27 pasti 4 kali. Kalau selama rekamannya 9 dan angkanya ini. Ya kan? Ini tugasnya. Kok ketawanya seneng banget sih. Ya. Carilah rekaman dengan kunci nomor 0453 dengan pola pencarian sekuensial dan biner. Ingat, yang kita cari 0453. Syarat pencarian sekuensial apa? Diurutkan. Ini udah urut atau belum? Belum, ya. Udah saya kasih tahu bocoran kan? Carilah kunci nomor 0453 dari berkas ini dengan pola pencarian sekuensial dan biner. Jadi ada 2 jawaban ya. Cara sekuensial untuk menemukan 0453 berapa kali?
Dan untuk menemukan 0453 menggunakan pola pencarian biner berapa kali? Karena udah tinggal 3 menit lagi, jadi PR aja. Dikumpulkan minggu depan, dan saya udah kasih notes di sini. Ya, minggu depan dikumpulkan.